Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang perhitungan pendapatan nasional dengan mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro Islam yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Pambudi Utomo. Nah, dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Dian Anggi Nirpan Hananda dengan NIM 205221351. Yang kedua yaitu Sulha Fauziah dengan NIM 205221364. Yang ketiga yaitu Ika Ayu Puspitasari dengan NIM 205221377. Kami akan membahas tentang sejarah pendapatan nasional. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Sir William Petty di Inggris pada tahun 1665. Ketika itu, Petty menamakan dengan pendapatan masyarakat, yang merupakan penjumlahan dari nilai upah yang diterima oleh masyarakat dan nilai pendapatan yang diterima oleh negara dalam waktu setahun. Penafsiran yang lebih sistematik dikerjakan oleh Gregory King pada tahun 1696. Pada waktu itu, King menambahkan nilai investasi sebagai salah satu unsur pendapatan nasional. Negara kedua yang menghitung pendapatan nasional adalah Prancis. Perhitungan pendapatan nasional dilakukan pertama kali oleh Pierre Le Pinsard de Bois-Guilbert pada tahun 1690-an. Rusia dan Amerika Serikat merupakan negara ketiga dan keempat. Perhitungan pendapatan nasional negara Rusia dilakukan oleh BFG Herman dan Anne Radinson sekitar akhir abad ke-18. Sampai dengan sebelum Perang Dunia Pertama berakhir, tercatat ada 13 negara yang menghitung pendapatan nasionalnya. Minat besar negara-negara untuk menghitung pendapatan nasional dipicu antara lain oleh 3 hal. Yang pertama, terbitnya The General Theory yang dikenalkan oleh Keynes. Yang kedua, terbitnya Measurement of National Income and the Construction of Social Account oleh Liga Bangsa-Bangsa atau League of Nations pada tahun 1947. Kendrick 2008. Liga Bangsa-Bangsa kemudian berubah menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disebut dengan PBB, United Nations. Ketiga, terbentuknya International Association for Research in Income and Wealth pada tahun 1947. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian negara di masa yang akan datang. Nah, di sini kami dapat menyimpulkan yaitu pendapatan nasional adalah ukuran dari nilai total barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan uang. Nah, yang ketiga kita akan bahas tentang konsep pendapatan nasional. Nah, di sini konsep pendapatan nasional terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau disebut dengan GDP. Yang kedua produk nasional bruto atau disebut dengan GNP. Yang ketiga produk nasional neto atau disebut dengan NNP. Yang keempat pendapatan nasional neto atau disebut dengan NNI. Yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI. Yang keenam pendapatan yang disiap belanjakan. Selanjutnya, konsep pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP. GDP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa di dalam batas wilayah tertentu pada suatu negara dalam 1 tahun. Rumus dari GDP adalah pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua, pendapatan nasional bruto atau GNP. GNP merupakan nilai
produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk negara dalam 1 tahun. Rumusnya, GNP sama dengan pendapatan warga negara dalam negeri ditambah pendapatan warga negara luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, produk nasional neto atau NNP. NNP adalah nilai produk yang dihasilkan dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. Rumus dari NNP sama dengan GNP dikurangi depresiasi. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI. NNI merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumusnya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Terus yang nomor 5, pendapatan perseorangan atau PI. PI merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara. Misalnya seperti gaji karyawan. Rumus PI sama dengan NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan, ditambah transfer payment. Terus yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan. Pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi, dan sisanya digunakan untuk menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan ini sering juga disebut sebagai disposable income. DI, rumusnya DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu konsumsi dan tabungan, yang kedua investasi, dan yang ketiga itu permintaan dan penawaran agregat. Selanjutnya, pendekatan dalam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran itu apa sih? Pendekatan pengeluaran adalah pendekatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dihasilkan dengan cara menjumlah 4 komponen pengeluaran agregat tersebut, sehingga persamaannya adalah Y sama dengan C plus I, atau untuk perekonomian tertutup tanpa pemerintahan, atau Y sama dengan C plus I plus G untuk perekonomian tertutup dengan peranan pemerintahan. Yang ketiga, Y sama dengan C plus I plus G plus dalam kurung X dikurangi M tutup kurung, atau untuk perekonomian terbuka. Contohnya, pengeluaran rumah tangga yang terjadi di suatu negara terdiri dari konsumsi rumah tangga sebesar 342.300, investasi produksi sebesar 250.000, pengeluaran pemerintah sebesar 239.000, ekspor barang dan jasa sebesar 348.300, ekspor barang dan jasa sebesar 158.000, maka pendapatan nasionalnya itu rumusnya Y sama dengan C plus I plus G plus X min M sama dengan 342.300 ditambah 250.000 ditambah 239.000 ditambah 348.300 dikurangi 158.000 sama dengan 342.300 ditambah 250 ditambah 239.000 ditambah 190.300 sama dengan 1.021.600. Yang kedua, pendekatan cara produksi atau produk neto. Untuk menghitung pendapatan nasional ini dengan cara menghitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam perekonomian. Salah satu cara untuk menghindari perhitungan 2 kali yaitu dengan cara hanya menghitung nilai produksi neto yang diwujudkan pada berbagai tahap proses produksi. Rumusnya Y sama dengan NTBI ditambah Y sama dengan NTB 1 ditambah NTB 2 ditambah NTB 3 ditambah titik-titik ditambah NTBN. Keterangannya yaitu artinya pendapatan nasional dan NTB itu nilai tambah dari setiap sektor ekonomi.
Yang selanjutnya yaitu mengenai pendekatan pendapatan. Apabila faktor-faktor produksi itu digunakan untuk mewujudkan barang dan jasa, akan diperoleh berbagai jenis pendapatan, yaitu tanah dan harta, gaji dan upah, modal memperoleh bunga, dan keahlian keusahawanan memperoleh keuntungan. Faktor produksi tersebut berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan tenaga ahli. Bagi yang memiliki SDA berupa tanah, maka ia memperoleh uang sewa atau rent. Bagi yang memiliki SDM, maka ia akan memperoleh upah atau wage. Bagi yang mempunyai modal, maka ia akan menerima bunga atau interest. Dan bagi yang mempunyai tenaga ahli, maka ia memperoleh laba atau profit. Sehingga rumusnya yaitu Y sama dengan rent plus wage plus interest plus profit. Contoh soalnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada suatu negara memiliki data pendapatan yang diterima masyarakat konsumen terdiri dari pendapatan sewa sebesar Rp100.023.300 dengan upah sebesar Rp212.500, bunga sebesar Rp232.000 dan juga laba sebesar Rp315.400. Maka jumlah pendapatan nasional adalah, dan jawabannya kita masukkan dulu rumusnya yaitu Y sama dengan rent plus wage plus interest plus profit, sehingga 123.300 ditambah 212.500 ditambah 232.000 ditambah 315.400 itu sehingga hasilnya yaitu 883.200. Selanjutnya yaitu mengenai pendekatan pendapatan rata-rata tiap penduduk. Pendapatan per kapita yaitu jumlah besarnya pendapatan penduduk yang ada dalam suatu negara yang diperoleh dari hasil pendapatan nasional jumlah penduduk di negara tersebut, atau disebut juga dengan GDP per kapita. Apabila pendapatan per kapita meningkat dan laju inflasi kecil, maka kemakmuran suatu negara meningkat karena pendapatan per kapita sangat berpengaruh dalam jumlah penduduk. Untuk menghitung per kapita sendiri dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama yaitu GDP per kapita sama dengan GDP tahun X atau tahun titik-titik dibagi dengan jumlah penduduk tahun X atau tahun titik-titik. Selanjutnya rumusnya yaitu GNP per kapita sama dengan GNP tahun X atau titik-titik tahun titik-titik dibagi dengan jumlah penduduk tahun titik-titik tahun X. Manfaat perhitungan pendapatan nasional sendiri itu adalah pendapatan nasional merupakan sebuah pokok pembahasan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan juga kebijakan yang diambil dalam memperbaiki perekonomian suatu negara. Sehingga manfaatnya antara lain yang pertama itu ada membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Yang kedua itu menilai kinerja ekonomi dari suatu bangsa. Yang ketiga itu sebagai pedoman merumuskan kebijakan suatu pemerintah. Yang keempat itu ada mengetahui atau menelaah susunan atau struktur perekonomian. Yang kelima itu ada membandingkan perekonomian antara daerah satu ke daerah yang lain. Dan yang terakhir itu adalah mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas mohon ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.